Oke, selamat datang di course mengenai menguasai fundamental front end bagi pemula. Nah, di course ini kita akan mempelajari cara membuat website secara simpel atau pada umumnya tentunya. Nah, di cara membuat website, apa yang akan kita pelajari? Nah, ada 3 teknologi yang pada umumnya dipakai sebagai dasar membuat website, yaitu ada HTML, CSS, dan JS ataupun JavaScript. Dan ketika kita sudah mempelajari 3 teknologi ini, tentunya nanti kalian akan menyadari ketika kalian pergi ke suatu website tertentu, pasti kalian akan menyadari bahwa 3 teknologi adalah dasar membuat website tersebut. Nah, tujuannya tentu saja ketika kalian sudah mampu menguasai 3 teknologi tersebut, kita akan membuat suatu website, dan website apa yang kita buat yaitu website portofolio kalian sendiri yang nantinya akan berguna ketika kalian memasuki dunia pekerjaan tentunya, ataupun ya lain sebagainya seperti membuat portfolio kalian mungkin ingin melamar suatu jabatan dan lain sebagainya, kalian bisa buat yang namanya website kalian sendiri yang nantinya kalian bisa bagikan kepada orang lain tentunya. Oke, itu sebagai tujuan dari course ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat website tersebut, tapi tentunya kita pelajari dulu beberapa langkah-langkah sebelum membuat website. Apa itu? Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sih cara internet itu bekerja. Nah, apa itu internet? Itu yang menjadi pertanyaan simpel dulu sebelum kita mempelajari bagaimana internet bekerja. Nah, jadi kalau memahami internet itu, kalian bisa membayangkan yang namanya suatu kabel panjang gitu ya. Nah, ini ada yang putih ya. Kita bisa membayangkan suatu kabel yang panjang, di mana kabel yang sangat panjang ini menghubungkan minimal ada 2 komputer lah. Di mana komputer 1 dan komputer 2 yang kita sebut ya. Nah, di sini komputer 1 kita sebut sebagai server, dan komputer 2 ini kita sebut sebagai klien atau yang biasa kalian gunakan ya untuk mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari ya, komputer yang kita kenal. Nggak cuma komputer ya, cuman ada juga device seperti smartphone dan sebagainya, dimana itu kita sebut sebagai klien. Nah, untuk komputer 2 ini biasanya kita gunakan untuk mengakses suatu website ya kan. Ketika kalian ingin suatu website, mungkin Facebook atau TikTok, dan butuh yang namanya suatu device, di mana device yang kalian gunakan dalam sehari-hari itu kita sebut sebagai client. Dan di mana kita mendapatkan sesuatu website itu, tentu saja kita akses ke yang namanya komputer satu, yaitu server itu sendiri. Nah, ini kita sebut sebagai komputer khusus ya, yang mana dia hidup 24 jam. Nah, 24 jam yang mana tugasnya adalah mengirim file sesuai dengan permintaan klien. Jadi ketika kalian ingin meminta sesuatu, seperti mungkin kalian ingin menonton YouTube, kontennya itu dari mana kalian akses? Ya dari suatu server yang 24 jam itu hidup untuk mengirim file sesuai dengan permintaan kalian. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana sih cara internet itu menghubungkan, atau maksudnya bagaimana sih cara server dan klien itu dapat terhubung satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Kalian pasti akan lihat, kenal dengan angka-angka ini. Angka ini adalah kita sebut sebagai IP address, di mana IP address ini adalah sederetan angka yang menjadi alamat dari setiap komputer ataupun device yang ada di internet. Namun pada biasanya atau pada umumnya, yang kalian kenal itu bukan IP address ya. Yang kalian kenal itu lebih ke arah seperti, oh kita mau ke google.com, lalu facebook.com, ataupun lain sebagainya. Kalian pasti cuma mengenal yang namanya domain name. Tapi secara umum atau faktanya, internet itu tidak mengenal yang namanya domain name. Ketika kalian ketik google.com, sebenarnya internet itu tidak tahu itu google.com itu apa. Yang mereka kenal itu cuma IP address. Tapi ajaibnya ataupun nyatanya, kenapa ya ketika kita ketik google.com, kita tetap aja diarahkan ke google.com, ataupun misalnya youtube.com, kita selalu diarahkan langsung ke youtube.com, meskipun faktanya internet itu tidak kenal yang namanya domain name. Nah, ada yang namanya sebagai DNS. Nah, DNS ini atau kita panjangannya adalah domain
name system ini nantinya berguna sebagai ibaratnya buku telepon lah gitu ya, bukan. Dimana buku telepon itu adalah ada suatu nama dan ada nomor teleponnya. Nah, sama halnya dengan domain name system, itu juga berfungsi sebagai itu di internet. Dimana nantinya kalau ibaratnya kita ingin mencari google.com, itu kita ibaratkan sebagai nama dari apa yang ingin kita tuju, dan nomor teleponnya ya ini 17, yang ini adalah ibaratnya buku telepon DNS. Atau sebagai lebih simpelnya, kita anggap DNS ini adalah sebagai translator dari internet itu sendiri. Jadi ketika kita ingin mengetik google.com, dimana kan internet nggak tahu ya apa itu google.com. Nah, DNS ini berfungsi sebagai translator sesuatu yang kita ketik tersebut, yaitu di google.com. Maka DNS mentranslator google.com itu apa sih, yaitu google.com 172102 sekian, sehingga internet itu nggak tahu apa sih yang disebut google.com. Dan jadi ketika kalian mengakses internet dan kalian ketik google.com saja, maka internet langsung tahu yang dituju itu adalah domain ini. Ataupun kalian ingin ketik facebook.com ataupun youtube.com melalui DNS system, nah internet itu paham bahwa yang kalian tuju itu adalah IP address yang sekian. Dan sebelumnya tentu saja, nah DNS ini sebenarnya berasal dari mana? Nah, DNS ini biasanya muncul dari ataupun menjadi layanan dari Internet Service Provider ataupun ISP seperti Biznet, IndiHome dan lain sebagainya. Dimana kumpulan dari Internet Service Provider ini memiliki DNS yang nantinya berguna untuk mampu sebagai translator apa yang kalian klik ataupun domain name dari apa yang kalian cari di internet tentunya. Jadi nanti simpelnya seperti ini. Ketika kalian ingin mengakses internet, nah misalnya kalian tadi ingin mengakses google.com ataupun youtube.com, nah tentunya kalian akan berhubungan dulu dengan internet service provider kalian sendiri. Misalnya kalian mengakses internet itu menggunakan wifi kalian ya, mungkin menggunakan IndiHome contohnya. Nah, dari IndiHome itu nanti internet service provider kalian itu sendiri nanti ada yang namanya DNS, itu akan mentranslate dulu apa yang kalian cari, seperti youtube.com ditransfer menjadi IP address yang sesuai dengan itu di servernya. Lalu akhirnya server itu menerima server atau internet itu menerima apa yang kalian cari, lalu server akan mengirim kembali ke kalian apa yang kalian cari, misalnya youtube.com, lalu kalian akan bisa masuk ke situs website yang kalian inginkan. Nah, jadi itu secara simpelnya cara internet bekerja.